Bismillahirrahmanirrahim. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'khudhahum wa bi dzunubihim innallaha qawiyyun shadidul 'iqab. Dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim. Kada bi ali fir'auna aida buha ulai tegese utawi watek utawi watake pira-pira kafir Mekah. Watake kafir Mekah utawa watake kafir-kafir sing tentang Kanjeng Nabi Muhammad iku kada bi ali fir'auna. Iku kaya watake utawa kaya adat istiadate napa penggede-penggedene Fir'aun. Ali Fir'aun punggawa-punggawane Fir'aun. Eka adati ali Fir'aun tegese kaya adate. Adat istiadate napa punggawa-punggawane kerajaan Fir'aun. Walladzina lan kerajaan utawa walladzina lan wong akeh min qablihim kang sedurunge ali Fir'aun. Rupane duwe adat kafaru bi ayatillah. Rupane padha ngapiri sapa alu Fir'aun bi ayatillah lan pira-pira tanda-tanda kebesaranane Allah. Fa'khudhahum wa bidunubihim fa'khudhahum ngalap ing alu Fir'aun. Sapa Allah bilikobi lan siksa bidunubihim sebab dosa-dosane alu Fir'aun utawa kafir Mekah sami. Jumlah tu kafaru te jumlah lafaz kafaru amalan perkara badha kang sause dawuh kafaru. Iku mufassiratun, iku jumlah sing nafsiri lima maring perkara qablah kang dirunge jumlah. Inna wa ta'ala Allah. Iku qawiyyun zat sing kuat. Kuat maksudnya kuat mujudno alama ing atase perkara yuri kang ngersakno sapa Allah ing iman. Syadidul iqab turdat sing banget siksane. Zalika te mungkon-mungkon kabeh ta'dzibul kafarati tegese nyiksa pira-pira wong sing kafir. Iku bi annabuha kan sebab sak temne Allah, bisa bagi annabuha kan sebab sak temne Allah. Iku lam yaku iku ora ana sapa Allah. Sanggo kata lam yakun iki. Lam yaku iku ora ana sapa Allah. Allah mboten gadah sunnah ora ana mughayyiron iku zat sing rubah. Allah ora de sunnah sebagai zat sing rubah nikmatan ing siji nikmat. An'amaha kang wis paring sapa Allah ing nikmat ala kaumin ing atase siji kaum. Allah ora bakal rubah nikmat yang sudah diberikan pada sebuah kaum mubadilan khalidat sing gentilah maring nikmat digenti binnet mati kelan siksa. Nikmat ra bakal digenti siksa hatta yuwiru sehingga padha ngrubah sapa kaum ma ing perkara bi anfusi kang ana ing awak dhewe kaum. Ayu badiru tegese gawe ganti sapa kaum nikmat agung ing nikmate kaum kufran hale kafir. Kata pilih kufari makata kaya dene oleh ganti kafir Mekah. It amalum ing iso mangane kafir Mekah minjuin saking kelaparan. Wa amnihim lan kaya kagantine rasa amane kafir Mekah min khaufin saking rasa wedi. Wa ba'din nabi lan kautus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaahi maring kufar. Nabi kautus maring mereka malah digenti bil kufri kelawan kekafiran. Jadi direaksi kelawan kekafiran. Wasat dilang ngalang-alangi ansabilillah sanging dalane Allah. Wa qitalil mukminin lan mateni pira-pira wong mukmin. Wa ana halan satune Allah sami endas sing midangan alimun tegas sing pirsa. Ada di ali Fir'auna kaya dene watake punggawa-punggawane kerajaan Fir'aun. Waladina lan wong akeh ning qablihim kang jenenge ali Fir'aun. Kadzaku padha mendustakan sapa ali Fir'aun di ayat rabbihim lan ayat-ayat pangerane ali Fir'aun. Fa ahlaknahum bi dzunubihim. Mongko ngrusak ingsun ing ali Fir'aun bi dzunubihim sebab kesalahan-kesalahane ali Fir'aun. Wa abrokna lan nenggelamno ingsun ala Fir'auna ing keluarga Fir'aun utawa napa punggawane Fir'aun. Kaum Abu tegese kaum Fir'aun ma'u sertane Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin. Wa kullun saben-saben suci minal umami saing pira-pira umat al-mukadzibah ingkang mendustakan. Iku kanu ana sapa kullun zalimina zalim kabeh.
Wa nazala lan tumurun fi Quraidah ta ing dalem Bani Quraidah, satu komunitas Yahudi sing teng Madinah Quraidah. Apa sing tumurun ayat inna syarrad dawabi. Inna syarrad dawabi sak temne elek-eleke kewan sing melata ning bumi atau kehidupan atau makhluk sing melata ning bumi, sing ngrambat ning bumi ing dawuh menurut Allah. Iku alladzina kafar, iku ngomong sing nglakoni kekafiran. Falu mongko te alladzina kafar iku la yu'minuna, iku ora bersaksi ora iman sapa alladzina kafar. Subhanallah. Alladzina rupane wong akeh ahad takang gawe perjanjian sira minum sanging alladzina kafar. Kowe gawe perjanjian Muhammad ambek wong-wong kafir, rupane perjanjian Allah yu'inu, yen to ora ngekeki pertolongan sapa Quraidah. Bani Quraidah al-musyriki na ing pira-pira musyrik Mekah. Sumayang kuduna mongko nulis padha ngrusak sapa alladzina kafaru to Bani Quraidah. Ahdahum ing perjanjiane Bani Quraidah fitul 5 rotin ing dalam setiap saat. Ahadu kang gawe perjanjian sapa Bani Quraidah fiha ing dalam marot. Wa hum halate Bani Quraidah ulai takuna ora padha wedi sapa Bani Quraidah. Allah ing Allah fi ghadrihim ing dalam sulayane utawa ing dalam khianate Bani Quraidah. Fa imma tasqafan nagum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Fa imma tasqafan nagum mongko ana kalane metuki sira. Fihi tetep ing dalam ima idwa mununi ing dua mununi in asartiyati kang musartiyah. Fima ing dalam ma'al mazidati ingkang den jaidah. Taskofan nagum metuki temen sira gum ing kufar, tajikan nagum tegese metuki temen sira gum ing kufar. Kowe nak metuki wong kafir fil harbi ing dalam kondisi peperangan. Ya, kondisi peperangan. Fasyarrid bihim man khalfahum. Fasyarrid mongko gawe prenco-prenco sira, maksude cara sakniki kon damel berantakan sira. Farid tegese gawe berantakan sira bihim ing kufar, ing wong-wong kafir. Man ing wong kalfadum kang guri-gurine kufar minal mukharibin angin pira-pira wong sing perang bisangki iki kelawan ngekei sanksi ngekei penyiksaan diimblan kufar wal ukubati lan siksa la lagum menawa te kufar alladzina kalfadum tegese kafir sing ning gurine iku maksudnya menyusul kemudian iku ya zakaruna tu yakuruna iku gelem eling sapa man kalfadum ayat saiduna tegese padha nampa nasihat sapa alladzina kafaru bihim kelawan ikilah kejadian kalah wong kafir. Wa imana qofanalan ana kalane kuwatir sira Muhammad min kaumin sing siji kaum. Ahadu kang gawe akad perjanjian sira. Ahadu kang gawe perjanjian sira kaing. Ahadu kang gawe akad perjanjian sapa kaum kaing sira. Kowe kuwatir Muhammad khianatan ing dikhianati. Fi ahdin ing dalam siji perjanjian. Kowe ngrasa dikhianati di amarotin lan siji indikasi siji alamat taluhu kang pertelo apa amarot laka maring sira Muhammad famtid ilaihim ala sawa famtid mongko buwa sira to ngekeki maklumat sira putruk tegese ngekeki buang sira pun salah paham daun ing perjanjiane kufar ilaihim maring kufar dhewe ala sawa ing atase padha halun te dawu sawak yo halun dadi hal mustawiyan dadi hale padha antara sira wa hum ya alladzina kafaru fil ilmi ing dalam masalah ngerti binaqdil ahdi kelawan rusake perjanjian bi antuk limahum madane tuk lima sing kata iklam bi antuk limahum gambare arep yen to ngekeki pengumuman sira ngekeki iklam sira hum ing alladzina kafaru bokai pengumuman bihi kelawan nakdil ahdi, kelawan usai perjanjian. Li alayat tahimuka supaya orang nyurai dani, orang nyongkok elek sapa kufar kaing sira. Bil badri kelawan nyulayani janji. Mergo innahu hasatamne Allah la yuhibbu ora seneng sapa Allah. Innahu hasatamne Allah la yuhibbu ora seneng sapa Allah al-qainina ing pira-pira wong sing tukang khianat. Wana jala biman aflata yang makasih. Kalau terangkan ini, kada di ali Fir'auna. Kalau terang no masalah Fir'aun ya. Fir'aun itu nama gelar, jadi sebutan nama personal. Fir'aun itu nama apa? Gelar. Jadi kasus Hamengkubuwono, Paku Alam kasusnya. Sehingga Fir'aun itu
bergenerasi-generasi karena nama gelar. Nama gelar kerajaan Mesir, Egypti ini Bu Fir'aun. Sehingga teng kitab-kitab tafsir zaman Nabi Yusuf niku rajane namanya napa? Fir'aun. Zaman Nabi Musa akhir rajane napa? Fir'aun. Padahal generasi Yusuf dan Musa itu jauh sekali. Sebab itu riyen cerita-cerita tentang Nabi Yusuf kalau Timro'atul Aziz itu dianggap mau perdana menteri atau menteri. Kitfir itu dianggap apa? Menteri. Rajanya sinten Fir'aun. Ketika era Musa, rajanya dia apa? Fir'aun. Jadi Fir'aun nama gelar. Nah, nama gelar kesultanan itu apa? Kerajaan. Kemudian Fir'aun ini yang sering dipakai perbandingan nenggone kafir Mekah. Sampai Kanjeng Nabi nak ngendikan Abu Jahal itu Fir'aun hadhil ummat. Fir'aun angkatanku ngendikane Nabi ya sinten Abu Jahal. Nah, kemudian sekarang yang perlu kita pelajari pola yang dipakai Fir'aun dulu dengan yang digunakan Abu Jahal itu kemiripannya di mana? Jadi yang perlu ngaji teng mriki. Kemiripannya itu wong sesat tapi dipengaruhi. Wong sesat tapi gak ada apa pengaruh. Padahal sesatnya ini bukan masuk akal, gak ketompo akal. Rupa-rupanya Fir'aun ngaku jadi pengira. Fir'aun itu nak cerita-cerita tentang kitab itu ratau loro. Terus ini tiap dua karat kesampaian. Karena dengan fasilitas kerajaan yang serba lengkap, ini ngerasa pengira. Begitu terus. Pengikutnya banyak. Era Nabi Muhammad, Abu Jahal, ini semulanya hati-hati. Masalah setan psikologi yang baru paling hati-hati. Soalnya setan sampai ngantuk dulu, karena lawan setan itu yang santai. Ora kepengen kaki, ora kepengen para pangeran, soalnya kepinginnya itu ketika ulane pangeran. Jadi setan kadang dilawan dengan barang-barang yang sepele. Kena kepengen jadi wali malah gampang para setan. Wali itu satu kasta yang tinggi, sehingga kadang mau kepengen jadi wali itu kepengen berselera tinggi, malah nafsu. Jadi ada kepengen kaulane Allah malah sederhana. Ini malah setan raiso. Mergo setan raiso ngadepi wong sing selerane apa? Sederhana. Jadi itu ya orang ilmu macam itu. Jadi mulanya wong sing do stres, jadi penyakit setengah dan kepengen jadi nabi. Pak, selerane apa kedu? Nah, kita mau kepengen jadi kaulor agak perlu stres, agak perlu bingung wong selera rendah wae kok direwangi nganti napa? Mesti stres yang perkara pengen ya seperti itu. Nek ora kepengen ya aman. Akhirnya karena dia secara fenomena alam punya kekuatan yang luar biasa itu Fir'aun mendakwahkan diri sebagai Tuhan. Sampai dia gawe maklumat ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan tertinggi. Begitu juga era Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat dekat dengan Ka'bah. Dia yang tiap hari ngambil keputusan tentang sengketa-sengketa di seputar Makkah. Hingga dia mendapat gelar ya Abul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Jadi jenenge Abu Jahal itu gelar yang jahiliyah apa? Abul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sebab itu riwayat hadis sahih tentang Abu Jahal. Niku Kanjeng Nabi zaman awal jadi nabi nak ngundang ya Abul Hakam. Sampai delok riwayat Bukhari Muslim Nabi nak nimbali ya Abul Hakam. Kalau debat atau kalau sedang. Nah, kenapa Abu Jahal menjadi sesat? Karena dia itu meyakini Ka'bah itu tempat yang dekat dengan Allah. Sementara dia dekat dengan Ka'bah. Orang yang ditakdir dekat dengan Ka'bah berarti ditakdir dekat dengan Allah. Ini pokoknya yang tahu kaji rasa tersinggung, yang sering nyekel Ka'bah ya rasa Allah tersinggung. Tapi ini ngaji ilmunya. Jadi jangan berharap seigus baik tahu umroh, tengah-tengah rubah, belum panjang mau. Kalau dengar Ka'bah Gusti atas nama kealiman saya tidak akan rubah karena amanat saya harus begini. Kau nanya kalau Ka'bah, orang wong kasih do Abu Jahal bendina ngeloni nopo Ka'bah. Ini pengelola nopo Ka'bah. Dinaknya kelem salah niat ya kalau Abu Jahal.
Ya kok seniki tenan. Lho kula nate nyekel, artinya sampean ora usah bakar nyekel nyekel kabeh. Jadi kula nggih pancet. Akhirnya, ya, ini cerita. Abu Jahal karena ada mitos di Mekah, siapa yang dekat Ka'bah berarti dapat mandat mewakili hukum langit. Ini rumah nonton. Siapa yang dekat Ka'bah berarti mewakili hukum langit. Sementara Abu Jahal dekat dengan Ka'bah. Akhirnya dia disebut Khazanatul Ka'bah, tukang juru kunci Ka'bah. Cara sakniki juru kunci yang harus ditakuti dihormati. Semua ritual lewat dia, semua keputusan penting lewat dia, semuanya serba dia. Karena kesuwen serba dia menjelma dene angkuh merasa kaya mewakili Tuhan. Merasa kaya mewakili Allah. Nah itu terus mulai masalah. Podo misalnya sampean jadi ulama, jadi wali, jadi sapa wae kesuwen dituntuti. Iku suwe-suwe nak ora setuju sampean sampean muring-muring. Aku iki kiai. Ora setuju aku podo karo ora setuju pangeran. Sing gawa agamane pangeran ku aku. Repot. Lan kula bolak-balik matur jenengan, aku sebabane pangeran muga-muga dadi kiai ora nakal sithik kok gak selingkuh. Ben ora pati ngatas namane pangeran. Nek salah ora gak pati pantes ngatas namane apa? Pangeran. Akhirnya Abu Jahal menjelma sebagai orang yang mewakili Tuhan. Nah, semenjak itu masalah. Dia sering atasnamakan bisnisnya dia dengan atas nama Tuhan. Jadi misalnya ini kayak bisnis Azlam. Innamal khamru wal maisiru wal ansolabu napa? Ini guru makna tenang. Kita kan ngerti, nak sampai setengah sirik ya aku barang no setengah sirik kayak nemen. Abu Jahal kayak bisnis akhlam ini atau azlam atau akhlam. Nah, tegene surat 3 disebut apa? Isyuku na akhlam agum alihum yang sebut apa? Jadi bisnis akhlam pena atau azlam. Karena ada bisnisnya. Jadi misalnya kayak Abu Jahal di asisten Ruben, Jahil gawe pena tahu, sodo atau pena atau cara Jawa cuke. Ya asistennya menurutnya, kita tulisi amaroni Robbi, Tuhan melegitimasi, mengesahkan. Kita ditulisi nahani Robbi, Tuhan tidak mengesahkan. Dua kok ning jero Ka'bah, kan terus sakral. Akhirnya wong Mekah dikandani, kena ape lunga dadi keputusan penting. Iku diistikharah, carane istikharah, engko cukup sitok, nak tepaan amaroni Robbi ya. Terus nongeng salah penyalak, ya delok untuk amarane Robbi tanahane. Tapi ujung-ujungnya konsultasi ini ngasil Abu Jahal jadi juga jadi duwe du. Saya cuma berkorban. Sing didol apa ya Ka'bah. Mergo angger undian didapat jero Ka'bah mesti sawangane sak. Wong Ka'bah itu terkenal suci, itu didapat jero Ka'bah. Ini tentang itu. Paham? Jadi nak wong ape lunga to di urusan penting iki pun niku. Budi bahas apal hakam. Ya delok ditembak nahani Robbi itu situ lunga to. Nak mar Robbi ya situ. Lah oleh kita ya golput lho ada ana sing kosong. Jadi ora kok loro tapi telu. Golput. Jadi kadang kok mboten enten tulisane Mbak. Ya nak ngono rung jelas. Ya anake kaya telu. Ora kok loro tapi napa? Paham ya? Sehingga karena mereka dekat dengan Ka'bah, merasa dekat sekali dengan Allah. Ini cerita tenang. Cerita ini bukan sekedar hadis, binasil Quran. Ya, cerita ini binasil Quran. Sehingga Abu Jahal sebagai keluarga besar Bani Muthalib, Bani Hashim, termasuk saat itu bapak Ibnu Abbas, Said Abbas. Zaman itu Said Abbas dari Islam. Ya, zaman itu Said Abbas dari Islam. Ini ku nak nanya Ali bin Abi Thalib. Misalnya Kanjeng Nabi. Ini ku rampun iman dengan Kanjeng Nabi. Wis iman uripe terlunta-lunta kere, mergo diimbargo semua penduduk Mekah ora oleh hubungan dengan Muhammad lan dolo sahabat sinten Muhammad. Akhire urip ning lereng-lereng gunung. Sampai teng riwayat-riwayat Kanjeng Nabi dahar godhongan, dahar dedahunan. Mergo diimbargo teng Mekah. Oleh embargo Kanjeng Nabi ini rumono. Betapa lamane Ka'bah dikuasai dolim. Ditulis nganggo lempiran maklumat yo ditemplekno. Penduduk Mekah rawani melanggar, mergo
mergo maklumat iku digantlekno bahwa dengan ini saya bernama Abu Jahal dan punggawa-punggawa Quraisy mengharamkan kalian hubungan dengan Muhammad. Dia langsung sakral, mergo ditokak. Sama rasa tersinggung, ini tarik. Paham ya? Nggak sama nanti kiranya ngomong lho mboten. Dipasang ning Ka'bah ning gerdu pasti. Mboten ning riwayat-riwayat. Ning Ka'bah ora ning gerdu. Ning Ka'bah. Paham ya? Dengan di Ka'bah ini mudah memobilisasi massa, meyakinkan massa, nah keputusan melarang bersinggungan dengan Muhammad adalah keputusan Tuhan. Bolak-balik sing didol agama. Kan jadi sampean tak kaget, nah saiki ana agama didol yo kaget kuno, agama didol napa? Kuno. Dia saruna bi ayatillah sama nang qalila tradisi napa? Kuno. Nah, tradisi perlu dilanjut. Nah, akhirnya sing lanjut to pirang. Mereka meneruskan apa? Jadi dia ada kaget rawangannya ini perselingkuhan kekuasaan dengan agama. Orang tahu dia perselingkuhan itu mengabadikan apa? Mau dipasang tidak. Akhirnya saya Abbas zaman dari Islam. Ini aku nak komentari di Ali era karuan. Li, gue kok buat rewani melok Muhammad melarat temu. Gue berjuang bela Muhammad melarat. Muhammad saja tak usir. Lugu rewani ngono alasan apa? Saya Sayyidina Ali karena saya merasa Muhammad itu Rasulullah dan saya harus bela. Paham ya? Aku kudu jihad demi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal apa sih digawe bulan-bulan? Orang mungkin itu omongan kosong. Gak mungkin aku Abbas Hamzah. Wong ngene-ngene iki ora mungkin. Wong sing ora di martabat ngarepe pangeran. Mergo aku ke rumah Ka'bah. Kita ditekdir rumah Ka'bah. Orang di ruang ditekdir itu rumah. Wong sing rumah Ka'bah mesti wong terhormat, mesti wong parkir pengen. Kowe nek Muhammad tersingkir saka komunitas Ka'bah, berarti kowe para kelana. Sebenarnya ini groginya karena tradisi Mekah, bagaimanapun dengan Ka'bah itu jadi mitos. Wong para Ka'bah berarti para pengen. Akhirnya ayat turun. Serupanya ayat niku adalah aja'al sumsikoyatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari Quran la yaquluna indallah. Apa gara-gara rumah Ka'bah, rumah wong kaji terus ping rasa luwih afdol dibanding wong sing iman mbek layak tahu nek iso dari Quran gak level. Sing level dhuwur tetep sing iman mbek iya. Nek sampean ora usah rasane Gus kok ki wong alim sakjane mbek kaji kok iki sak ilmu ya. Itu kalau ngaji tentang Bojonegoro sering ngomong ngeten wonten pembina KPI. Niku sowan kula nyutuk. Ini kesulon kudu hormat jenengan iku ditamna blek jenengan. Alasan opo? Kula angen-angen bisnis. Kula nu pancen penuju dosa dadi jenengan. Nah, angen-angen iku kok niku. Kula pancen wae tobat. Jadi boten tersinggung ya. Ya apa ya? Memang sama orang Ka'bah wis seneng Ka'bah. Cuma nanti kalau aku sepok kok ora seneng Ka'bah. Wong aku ya iman, wong iman mesti seneng apa? Tapi nak salah seneng ya kok ya aku. Jadi tenang ini kita tanyakan semua ahli tafsir. Ini termasuk ayat-ayat yang semua mufasir sepakat bahwa makna ayat itu adalah tentang yang kayak tadi. Ini makna yang tidak sepihak, tidak kil jangkau. Akhir ayat itu turun. Sayyidina mengira paruh. Ayat itu ada album, ana to gawe sira kabeh, to mo tetekno sira kabeh. Sikoya tal haji, wa imaratal masjidil. Ana to wong-wong sing mok ngrumat masjid haram, mbok posisekno kaman amara billahi wal yaumil akhir wa jahada bisa. Ora lah ya tahu lah itu kok gak level. Tetap boleh sing amarah apa? Akhirnya Kanjeng Nabi Sayyidina Ali mbek sahabat ini iman milih ninggalo Mekah. Ninggalo Mekah ku artine ra adep kalian Kak. Tidak mungkin. Tapi wong kafir Mekah wis mulai grogi.
Karena karismanya Al-Quran, wibawanya Quran itu ngalahno wibawanya Ka'bah. Di tiang-tiang kafir Mekah ini pun mulai grogi. Kabeh saya takut pun mulai mikir. Bahkan banyak pemuda-pemuda Mekah yang mulai mikir. Mikirnya yang mulai curiga. Ka'bah ya benar suci, Ka'bah ini suci. Nanti kan terjadi bisnis Islam apa nih? Mulai kebiri, mulai apa? Wah, bisa kalah-kalahnya. Kalau acara-acara seremonial sesaji apa cuma kalah-kalah. Betul kalah-kalah nih, teman. Teman itu anggapnya niat ngaji Quran itu. Sebentar atau pulau bisa pasti betul pulau ya senang kok. Mau ngaji Quran paling enak. Kalau semuanya sama niat ngaji Quran. Soalnya begitu partai tukaran seperti itu. Sebab rakyat dinur lah tentang tafsir itu dua kalah level orang anut. Partai anut lah, orang urusan tafsir nak. Selama sampai ngerasa kalah ngalim itu banget. Lah nak urusan dhuwur kula gitu, apa-apa kan. Acara sesaji ora gendho-gendhonan iki mesti akal-akal. Termasuk sesaji wong iku nak duwe kewan akeh. Niku kudu dihadiahno ning masjid haram. Jenenge wal hadiah wal qalah. Cara bahasa Arab napa? Wal hadiah napa? Wong nak diunta akeh atau kebo akeh wedhus akeh kon hadiahno ning masjid haram. Bolak-balik nak hadiah kudu syarat spesial yo untane lemu lah. Wong ngecek nota, sing untung sapa? Wong pangeran ratu yang untung. Sing untung muji-mujine tukang juru kunci pasti meneh. Tugale kok kowe meneh. Wis pokoke wong sering korban wedhus kan Pak Wedhus ngliwati neraka. Tapi urusane neraka ya ratu yang wedhus. Sing doyan sing duwe musuh. Babi wae pemimpin botak babi. Kowe dhewe umat suarane umat teng konstituen juga. Ini mulai bisa mulai pemimpin itu nasibnya bodoh. Wane rawono wong dhisik mlebu neraka kaya pemimpin. Enggak apa. Lho kene iku nasib Quran. Yaumana kullu nasin diman. Kok pemimpin paling ahli salah. Meskipun sekali bener ya jarane pirang-pirang, muga bener dirasakno wong akeh, tapi sekali salah nggih. Dirunge gak karu. Akhirnya buka baca budal CS, bawang dia kelaparan, adanya daging montong nanti denda kesampaian. Mergo jaminan terbaik, kontak terbaik, dikira pengiran. Nah pengiran radu ya, pengiran. Akhirnya wakili ya budal CS. Paham nih? Jadi tetap itu. Mulai sampai Quran juga dengan surat sebuti. Jadi surat An-Naml itu selalu waqalu hadhihi an'amu wa harthun khijrul la ya'amuha illa man nada'u bizanihi wa an'amun khurrimat duruha wa an'amu la yakuruna mawadi ala. Dene gawe aturan, wong wajib korban, wajib sesaji unta. Tapi sapa sing berhak nentokno unta iki sing mangan sapa dadine? Dari mereka layak amuha illa man nada'u. Sing oleh mangan wong sing entuk restu para punggawa ka ilaman kecuali wong natau kang nentokno ki ya kok dadi korban bener wae pengiran sing nentokno sapa dibagian ya Pak Yai ini padahal sing korban muni lagi tapi sing nentokno sapa untuk bagian kok iya. Nah saya kira modern panitia. Mana kalau tentang model-model, jadi rapati kaya Abu Jahal, mereka terus yang nonton apa? Ya ini dia. Mau apa penting berhubungan, mungkin ngaji, berarti gombaran, pulang Mempelon niari tahun 2005, bapak-bapak. Pertama niari kita mengira nonton korban itu. Orang yang itu mau korban itu mana? Nah kalau terkenal di mazhab mono, jadi sampai korban malah tuntas. Terus kalau korban tentunya ansam. Korban yang aku ya ansam, korban yang mengira. Iya, sekilang lupis, nyata salah. Korban, ya, aku korban ya Pak. Dan kita tapi tak apa-apa nanti. Ya, tak apa-apa aku ya tak pernah aku, tapi tetap korban. Jadi itu ini itu beliau atur-atur. Ngomong bagi-bagi di sana. Ya ini bagi paling agak orang aku kayak di sidik darah minyak yang karep-karep ngomong. Tapi ini sebenarnya aku mau jadi Abu Jahal yang nentok-nentok. Sementing aku sudah jadi Abu Jahal tentu kan apa? Nentok. Jadi kalau Arab belas nulis 9 nanti tak itu benar. Jadi kalau dihitung bagian dari tokoh masyarakat yang perlu dibagi akeh. Tapi rata malah nentok.
Allah pasti kayak Abu Jahal layak kamuga illa man nasa ubizan ini. Wa an'amun khurribat dulu. Walhasil itu tradisi sesaji ini balik cerita tentang sejarah Mekah. Akhirnya punggawa Ka'bah itu bisa ngelola Azlam. Ya, ngelola apa? Azlam undian sing ana tulisane amanah ning Rabbi wa nahani Rabbi. Ya iso ngelola aset-aset sesaji. Opera juga. Akhirnya jadi konsultan publik, terus saya jadi konsultan apa? Itu tak bagus. Wes ngono ngerinya uang sing sebenarnya soleh tapi jauh dari Ka'bah. Rupanya kanjeng Nabi Muhammad sampai Sayyidina. Mulane ora ono ayat se ekstrim ayat aja'al tumsikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil. Mulane sing ngaji kula sakniki teng mriki, sing aplikasi lan niat ya Allah saya akan haji. Tapi saya lebih bangga dan sangat bangga dengan iman saya. Saya bangga dengan sholat. Cuma Gusti takdir kula sugih desa niki wajib. Jadi ora usah bangga berlebihan. Iku sing rumah Ka'bah itu bisa termasuk ini. Jadi nak kue salah demek, iku kok sentuhan ala apa? Lho itu ayatnya sorry. Sampai belok semua tafsir, cara menafsirkan sama seperti saya ini. Karena ini termasuk ayat-ayat yang sorihah, tidak mubhamah, tidak mutasabihah. Jadi maknanya jelas. Iku koyok Fir'aun bingung. Akhirnya kanjeng Nabi tidak ke Medina. Tidak ke Medina, ambil pangeran jika iwahyu mas kowe saiki sholatan rasa masjid Ka'bah, masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis blate wong Yahudi, tinggalane Nabi Musa. Sing tak disebut cara wong kuno Masjid Aqsa, ya cara yang Indonesia Masjid Aqsa teng Sokron. Wonten batu teng niku. Niku ngendikane ulama-ulama tafsir, sirine kanjeng Nabi kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah, iku padha karo madhep Abu Jahal, ya madhep Azlam, madhep sesajen. Wes ngono Abu Jahal menstimulasi Tuhan. Jadi Tuhan itu kayak digambarkan. Jadi misalnya kayak nyata nih, Ka'bah kan kelemahannya kan mau kotak ireng. Abu Jahal nggak pintu, cara nilai seninya kan kurang. Mau kotak nopo? Jadi cara ini kotak ireng itu sih. Soalnya kan kalau unsur tinggi hidup, akhirnya dia bergoro-goro, sing menjelmakan kekuatan langit. Nah, kotak asane kotak watu kok bangunan. Nah, di ono bicara kala dewa-dewa kan macem. Wah, akhirnya bisa dimodifikasi, ditambahi Lata, ditambahi Uzza, ditambahi Hubal, ditambahi Manat. Itu sebagian riwayat darah minggu. Berdoa begini sekitar itu, sing ciri-ciri 3.000 nomor 300 semuanya punya. Wah, akhirnya tambah macem kok. Ono Ka'bah, ono berhala, ono pangeran, ono pembantu pangeran berhala ciri-ciri apa? Karu-karu. Akhirnya kanjeng Nabi itu mboten nang madhep Ka'bah. Itu ngendikane ulama tafsir hikmah nak madhep Ka'bah ini kan madhep Lata dan apa? Wis ngono dikuasai wong itu. Mulai semua riwayat tarikh. Kanjeng Nabi pada Fatih Mekah pertama yang dilakukan apa? Adalah merubahno Lata Uzza dan semua asnam berhala di seputar apa? Sambil dawuh kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana apa? Nabi boten langsung salat kok. Merubahno berhala-berhala mun badhe dihancurkan sedanten, disingkirkan sedanten, baru Nabi nembe apa? Salat. Mergo Ka'bah tahu dijual puluhan tahun nggo bisnis para sadanatul. Jadi ada Ka'bah itu kuno, paham ya? Sama nih rasa gede KPI ya masalah. Kelola barang Pak Mire kalau iya KPI itu masalah. Ya tapi ya masalah. Untuk sih salah, untuk bisnis salah. Cuma rasa berlebihan. Misalnya kita di KPI ya, sengaja aku di KPI ya. Di iman Pak, ibadah paling abdul di iman bilang, paham ya? Nomor 2 tetap sholat, haji tetap nomor 5.
Imo. Tapi ora ono kabeh ya muni ngono. Ya Pak nggih senajan tenan kaji nggih tetep nomor 5. Ora, wong didorong sama ibadah paling keren, paling cekung di swarga iki kok hak. Mari perkara kan iki. Pak. Nah, terus ini kenapa kafir Mekah disamakan Fir'aun itu tadi? Ketika mereka sudah yakin sebagai jelmaan Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan, Fir'aun muni ana rabbukumul. Abu Jahal juga sama. Dia menentukan nasibnya orang apik lunga ta ora, bisa nyalek ta ora, bisa mutusno penting ta ora, ngenteni njupuk pena isine amarani rabbi utawa rahani. Lho berarti ini kan jelma kaya pangeran, melok nentokno nasib. Akhirnya setelah kemenangan Nabi, adat jahiliyah itu dibuang semua. Tapi, ya itu tadi ini bolak-balik cerita. Tapi kalau adat jahiliyah dibuang semua, hukum sosial runtuh. Sebab itu hukum sosial itu diteruskan, tapi yang berbau syirik dihilangkan. Apa hukum sosial itu yang diteruskan? Yaitu merupakan hal-hal jual pola. Tetap ada tradisi, wong nak haji, menyembelih unta, menyembelih sapi. Ketika haji pelanggaran, itu bayar. Ini disebut Quran. Ja'alallahul ka'batal baital harama liyamal linnasi wasarul harama wal hadiya wal qolai. Wal hadiya lan hadiya wal qolai dalam pira-pira unta sing ditun. Sehingga hukum kesyirikan dihilangkan, tapi hukum sosial ditetapkan. Sebab itu wong haji disunatno tetap memberi hadiah. Anak kaji Indonesia ragu, hadiahnya kepeksa. Mergo Jepang nyarat nopo kita matuk, mergo nak efrat angel. Jadi ini bayar kita mergo nopo tamat. Faman tamat ta'abil umrah ilal haji, famat taisara nopo. Sadane boten ngoten, hadiyu teng Masjid Haram niku satu keharusan. Mergo menggantikan tradisi jahiliyah sing setiap teng Ka'bah melakukan apa haji. Zaman delok teng tarik-tarik. Ketika Nabi pertama badhe teng Mekah, kemudian dihalang-halangi orang kafir, gak sido teng Mekah, terus terjadi eksor. Di cara pakai terjadi napa? Eksor. Orang sido kaji itu malah bahaya. Paham ya? Tenggene Quran diterangkan fa'in ukhsirtum fama taysara minal. Wong Kanjeng Nabi apane Mekah kaji bareng ora sida jenenge muksor. Nak muksor supaya iso halal kudu tetep napa? Bayar haji. Iku sirine piye? Mergo disi-disi jenenge Ka'bah dekat dengan sesajen wong nak ora Ka'bah kudu ngekeki hadiah. Umpama Islam ra ngono kan dadi nyek-nyekan. Misalnya togo-togo Ka'bah terus ngene. Tangan-tangan Muhammad sampai Abu Jahal. Abu Jahal sebagai jahatnya ngono, tiap urusan Ka'bah, urusan daging. Saya ini barang diurus wong soleh, marah ora tau ana dah. Jadi itu hikmahe ngono. Kan ketok elek. Bener ora sirik, tapi medhite gak karu. Potan diterusno. Iki dilangi, tapi sosiale diterusno. Iki disebut di Quran, ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qolai. Jadi lewat ngaji ini sama ngerti. Jadi awal dari orang mengatasnamakan Tuhan, ketika dia sudah punya perangkat-perangkat Tuhan yang menguasai agama. Karena tiang-tiang alim, tiang dia itu riskan. Ketika ada 10 orang ini riskan. Nanti pulang PD nak mulan kok nanti hidup bahagian membuat PD. Nah, dianggap mewakili Tuhan malah ruwet. Jadi apa salah tidak-tidak, penting orang selingkuh, orang berat berkasih sesuai, penting orang jadi pengeran tentang. Ini pun penting. Sama tak ceritanya Sayyidina Umar. Ini penting, rumah akan tenang. Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Abu Bakar tiangnya lugu soleh. Ini sahabat nak nyeluk khalifah Rasulullah. Ini rumah tenang. Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Itu sahabat nak ngekei gelar khalifah Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Tapi itu diakibat tenang. Nak Rasulullah mesti benar, berarti pengganti Rasulullah mesti ikut riskan. Meskipun akhirnya benar tenang, Abu Bakar tak bentuk. Tapi era Umar dirubah. Umar mikir, Khalifah Rasulullah.
Pas Umar jadi khalifah, kenapa ngundang dia khalifah itu apa? Rasulullah. Umar gak. Wong era aku gak usah disebut khalifah itu apa? Rasulullah. Mereka sawangannya mesti bener. Sebut aja Amirul Mukminin, pimpinan umat Islam. Kalau virus itu kan mantus pimpinan. Mereka Rasulullah terlalu sakral untuk bisa diganti. Mulai aneh, Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah. Apa nak moto-moto hadis Bukhari Muslim? Agar Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah, Abu Bakar ya belum. Tapi nak Umar kan Amirin. Orang Umar khalifah Rasulullah, si Amirin. Dia ngamuk tenang. Gak aku disebut khalifah Rasulullah, tapi Amirin. Nah itu agak sering berjualan depan-depan. Jadi apa fokus? Tuaku. Kalau nang Islam awak pro biasa ketua apa? Cukup. Ketua suku salahkan panjang. Tapi nak poli satu waktu di pramoto gomong. Sawangane salah itu kurang arah. Orang kasih rapopo pramoto gomong. Aku tak potong. Jadi orang butuh ditata agama, sing nonton apa? Lha boten iki boten bilang tadi tenang. Paling dulu sudah. Jadi orang yang fanatik dengan demikian itu umat. Teng kamar kula pribadi teng Narukan teng Rembang niku wonten kitab Musnad Ahmad. Niku sing kula klimping niku Musnad Umar. Kula fanatik ke Umar. Kula fanatik niku. Fanatik ya napa? Kayak wong awam terus seneng. Umar itu satu-satunya pemimpin sing gayane gak wong awam. Kula tetep. Jadi disebut khalifah Rasulullah gak belum. Alasannya masyarakat. Rasulullah mesti benar. Kalau begitu khalifah Rasulullah mesti benar. Itu bahaya. Dalam perjalanan Islam itu bahaya. Karena nanti ada orang yang diputuskan dianggap mesti benar. Umar gak bilang, kalau disebut Amirul. Sebab itu semua riwayat hadis yang Umar itu an Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Nah era Ali nak kalah, boten nang dora malah kono dadi Ali nak kalah. Ali itu kena baru kayak wong si. Ini digelar khusus karena mabuk nopo. Keterkenalnya rata tahu roh awalnya wong liya. Terkenal, tapi tak jadi tahu roh. Gak kau tahu roh dia dan ceritanya. Dia itu kan tukaran dengan Muawiyah. Muawiyah di panglima perang jenenge Amr bin As. Ya, Amr bin akhirnya ngajak perang tanding. Pokoknya di bang perang libatno rakyat atau perang tanding. Sing maju Ali musuh sinten Amr. Bareng perang tanding. Amr bin As kalah. Karena batok mati. Amr bin As juga auratnya Ali mati. Dengan Ali bergorong, berarti kabel berapa nama? Nah, mereka Amr bin As roh pengapesan kowe musuh Ali uga mesti mati. Jadi kalau mitos ning Jawa. Nah, daerah itu wisit atau agak demite kan apa? Jadi sing rusak tataran mulai Umar, gara-gara Umar mau digelari khalifah Rasulullah. Khalifah tak terus itu digelar dhewe-dhewe. Sing penting ora khalifah napa? Rasulullah. Sing penting ora khalifah napa? Oh nanti, jadi kalau kita malah tentang Musnad Ahmad. Sayyidina Umar itu kan orangnya alim, karena beliau dari Nabi puluhan tahun. Orangnya alim, pengalaman, terus dia pemikir, adil, sehingga semua keputusan beliau kan hampir pasti tepat. Niku tiang-tiang sahabat. Niku ketika Umar bikin keputusan tentang pengadilan, itu domuni hadza hukmu. Saking mesti bener hukmu. Tapi apa kata Umar? La taqulu hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Jangan katakan ini keputusan Allah. Keputusan Allah mesti benar. Walakin qulu hadza hukmu Umar. Katakan ini keputusan Umar. Jadi ini siap direvisi ulang. Siap ditinjau ulang. Kalau saya presiden siap ditinjau MK, keputusan negara atau PT UN. Itu pertama Umar. Dalam sejarah kerajaan di dunia manapun tidak ada seorang raja yang siap keputusannya ditinjau ulang. Itu hanya dalam sejarah Umar ada di khalifah. Jangan katakan ini hukmu Allah, tapi katakan ini hukmu Umar. Konsekuensinya apa? Boleh ditinjau ulang. Dia tahu ditinjau ulang tenan. Ditinjau ulang siapa? Ya orang-orang yang terkenal alim, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sering. Mulanya segini Farouk itu ada masalah Timariyah, masalah Hajariyah.
Itu masalah-masalah keputusan Umar yang direvisi. Saking dibanya Umar gak mengatasnamakan Allah. Jadi gue jadi orang khusyuk, sama ada kafe hukumnya pengen. Khusyuk positif sunnah Rasul, nah gue mirip Rasul, orang dia gak tau mirip apa-apaan. Mirip Rasul, gue orang jelas-jelas ngeten iki malah mirip orang jelas. Artinya daripada gue mirip Rasul, Rasul jelas, gue ora jelas kok muni mirip Rasul malah ngurangi derajatnya apa? Rasul. Aku kayak Umar, orang jelas orang aku nggak, orang. Mana aku tak tahu bilang, kayak jenengan sebagai ulama, jenengnya apa? Nah iya kan, itu ya kepengen terus perjuangan Nabi, orang pengganti Nabi. Karena itu riskan. Dalam bahasa Umar itu bahaya. Bahayanya ada kultus diwakili personal rawan salah. La taqulu hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu. Tenang. Dalam banyak keputusan Sayyidina Umar salah. Niku diganti. Kasus masalah Faroid fi Maria, masalah Hajariyah. Mergi Faroid itu aneh. Bintul Ibni Beibul Ibni itu Faroid baku bintul. Raga wajar wong anak. Andek anak lanang turunan anak. Faroid kok beda be anak wedok liwat. Auladul ambek auladul Faroid nanti apa auladul itu jadi masalah. Itu dulu didiskusikan lagi. Ketika karena Umar sebagai khalifah siap dijauh. Nah saat ini sampai jadi presiden. Jadi kiai nggak dibantah santri. Kenapa saya ini ngomong ya santri banget. Kalau termasuk kiai ini biasa dibantah santri, dia biasa mau. Cara aku lah kok nasi. Cara aku ngono ya apa nih gue gampang toh. Cara aku orang ngono aku rasa malah ngakoni. Cara aku ngono gue sih. Tapi jangan parang, parang berapa? Mau orang pengiran, ngelarang dia. Beda memang. Kalau kiai paling damai urusan hubungan dengan santri. Gue kan ada kalau tersinggung biasa mau dulu. Pengiran tinggi alamnya atau tersinggung, aku menusuk apa? Pengiran tinggi alam raya di sianati bola balik biasa-biasa. Wah, kene kau lawai melok-melok apa? Itu lebih bisa. Umum mau model ini juga, tapi tak pikir orang jadi, lalu yang orang jadi ini dibanding menurut itu. Kalau aku lu harga tubuh, walau tinggu lu harga nopo. Nah ini membuktikan bahwa secara orang-orang soleh, ya, itu akan menghilangkan semua yang berbau kultus, yang semuanya mesti benar. Itu penting melaporkan. Mergo tradisi begitu dimulai ke Fir'aun yang mengatakan anak roh dikumulala, terus diteruslah dinten Abu, diteruskan orang-orang yang gelem dikhusus. Bukan kita terusakan. Fa'im matas kopan lagum fil harbi pasar rizkihim mansol bagumna allagum nezakaru. Wa'im matas kopan lamin qawmin khianatan sumbikilai ma'ala sawa inna wuhala ihibul kholim. Wana jalanan tumurun siman hingga lembong. Aflata ingkang metu ingkang nopo keluar saka man anbadrin saking perang Badar wala tahsaban alladziina kafaru wala tahsaban lan ojo nyangka temen sira ya Muhammad alladziina kafaru ing wong-wong sing kafir ojo kok sangka sababu ingkang padha iso ngalahno sapa alladziina kafaru apa kae napa fatu dikese Allah nglawasno diri sapa alladziina kafaru ing apa Indahun tak temne aladina kafaru lawi disuna iku ora bakal iso ngapesno ora bakal iso ngalahno sapa aladina kafaru. Lawi fawiduna kete ora padha iso ngapesno sapa aladina kafaru ing Allah. Wa fi qira'atin an dikira akibat yang kelawan titik misal dadi wala yak sabanal ladina kafaru. Falmaqul awal mengkote makul awal mahbubun dibuang an sisahun kete awak dhewe ne aladina kafaru. Waktu ukrola yang dalam kiro asing dia sifat si anak lan fathai anak jadi wala yahsaban alladziina kafaru annahum lagi sih buatan innahum dan apa anak sifat si anak ala takdirillah mengatasi mira-mira malam ayli annahum hayy sih wa aidu lahum mastata'tum quwwatin wa aidu lan gawe udah sira gawe perbekalan sira atau persiapan sira lagu krono merangi wong kafir, kita lihat, kita krono merangi wong kafir.
Mas takotum kelawan kemampuan apa wae. Mas takotum selagine mampu sira kabeh utawa sekuat tenaga karo bahasa Indonesia. Mingkuatin saking nyediakno kekuatan apa wae. Ya nek ora kaya galawon niku pokoke nak nakira niku takmin at-tangkir li ifadati takmin. Mingkuatin saking kekuatan apa wae. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dikuat termasuk maksudnya iki ar-ramli. Iki tulis ya dikuat nek ar-ramli itu termasuk dan maknane ojo ar-ramli itu termasuk rom. Napa jenenge latihan mana? Rawahu riwayat hadis sapa Muslim. Wa mir ribatil khayl lan saking tambatan jarak masdar. Rupane masdar di makna asli. Kelawan nganggo makna napa ngrumah jaran utawa ngekerjaran fisabilillah dalam jalan Allah. Turhibuna kang iso medekno sira kabeh, tukawiku tegese medekno kabeh di kelawan mastata'tum. Adu wa ing musuhe Allah, wa adu wa lan musuhe sira kabeh. Aku faro Makkah tegese kafir Makkah. Wa akharina lan musuh-musuh liya min dunihim kang saliyane kafir Makkah. Akhiri indeks secaliane kafir Mekah, warum teliane kafir Mekah, al munafikuna wong munafik, awal Yahudi dong Yahudi. La tak lamuna, kang ora kenal siro, ora ngerti siro gumeng ajuwa wa utawa ing nopo sing wa akhiri namin tulihi. Allahu ya'lamu. Allahu ya'lamu besta sapa Allah gumeng akhiri. Wa ma tunfiku min syai'in fi sabilillah. Wa mau apa wae tunjiku kang lakoni infak sira kabeh miseen sanging perkara fisabilillah ing dalam jalan Allah. Iwa kamangka den duweni maksudnya den penuhi. Sapa ile kumaring sira kabeh aja jauh tegese den penuhi apa wales amal maksudnya. Wa antum khalid sira kabeh latus lamuna iku ra didoli sira kabeh. Tumpo sunat den kurangi sira kabeh mini sanging matun siku sean sabar. Wa in jana kulis salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Lamun podo condong, podo berkeinginan, tren, maksud sapa kufar, malu dise condong sapa kufar lisilmi maring perdamaian. Bika srisin lisilmi wa fatikal salmi. Wa in jana kulis salmi fajnah laha. Sebagian kira wa in jana kulis silmi. Ayusulki tegese condong ning perdamaian. Yo fajnah mongko condong sira laha maring asil. Nak mereka ingin baik, ya kita harus baik. Wa'ahidhum lan gawe akad perjanjian sira gumeng kufar. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas atau taiki mansukun niku jenazah di ayat 11 ayat perang. Wa mujahid lan dawuh sapa mujahid maksusune tawi didhawuh sintaksis di ahli kitab lan ahli kitab. Itna dalat krono turun apa ayat di Bani Quraidah ta ing dalem Bani Quraidah. Wa tawakkalan tawakkal sira ala Allah ing atas Allah. Tik, sama kata watiko ya tiku ini amaris tik tegese percaya siro. Tik tegese percaya siro di Islam Allah. Inna misalnya Allah wa asami dat tinggi jangat dikali maring penghentikan ala lintas tingkir sobil sini maring penggawian. Ini rumah ini dan buat salah paham. Ini ayat populer tentang jihad ini. Wa'id julatum mastata'tum min kuwati wa merigatil nabo. Ini rumah tenang ya. Dan sampai tak salah paham. Yang jelas takdir kula, takdir jenengan urip ning Indonesia, di mana mayoritas masyarakatnya itu miskin. Ya, mayoritas masyarakat kan apa? Miskin itu urusan beras, jadi fatal. Nah, malah wong Arab oleh ra kelar tuku mobil mewah, tapi nek sing ora mewah kelar. Nek malah di Indonesia itu nganti ramanan. Malah wong Arab niku ra kelar tuku mobil mewah, ra kelar duwe omah. Ini nak melarati orang Indonesia, orang nanti urusan lewat. Ini gue malah tenang, ini gue gak ada cerita hukum. Sebab itu tarif miskin dia fakir dan kita salah itu salah kabeh. Kalau di Indonesia salah. Sama nak ngaji kitab Sulam Subina atau kitab Takrib. Ini tarif miskin nak ngeten. Man la yajidu kifayatan min maudi'i. Kamal yakta bila asroti dananiro wa indahu sabatu dananiro. Wong miskin iku wong sing duwe dhuwit tapi ra cukup kebutuhan. Kayak butuh sekolah, lu mau duit itu. Orang Indonesia tambah ya cek juga, butuh sekolah, lu duit itu. Butuh sekolah itu tak duit itu. Iku nang Arab itu dianggap nih.
Kalau dua wong miskin sakit ya raduwe popo gampang duwe pasal nopo. Jadi misalnya jauh tak hitung berarti urung duwe minyak gorengnya urung. Data tukune lombok urung. Nah miskin Arab itu misalnya apa belanja data beras wis duwe, data lombok wis duwe, minyak goreng wis duwe. Seragu data tuku dah. Jadi cerita. Sehingga kiai-kiai Jawa kados Mbah Umar Nawawi Banten, kados Said Maksud Abdul Musi, kados Mbah Fakih Mas Mambang, kados angkatan kula. Niku ora nganggo kita parah. Kita parah itu kita pemprov nak urusan miskin, ora roh. Mereka nak hari itu cek ngoten. Jadi termasuk miskin dari uang butuh 10 dinar, wis duwe itu. Lah itu melahirkan keangkuhan dari kita kan. Ini kok kaitannya banyak nih, ini dasar pemikiran. Misalnya toh, Imam Syafi'i itu dua fatwa kok ini kalau di Jawa kurang ajar benar. Wong Islam ku haram dua omah kok apik wong kafir. Ya haram di kendaraan sak misore wong kafir. Mana Jawa Imam Syafi'i rasane arogan. Jadi sing dosa ya rupen Mustafa kira-kira dosa kafir. Mergo dhewe malu elek timbang wong kafir, duwe kendaraan duwe elek timbang. Lha iki tenan. Dalile Imam Syafi'i al-Islam ya'lu wala yula. Islam ku agung, ojo ino. Ino dimulai tanpa bentuk kriat-kriat numpak ontel, omah numpang damai. Cara kijo, fatwa kok kurang ajar itu. Fatwa kok kurang ajar. Dulu kalau zaman marah, rian dia kecewa di Imam Syafi'i. Saya ini setengah juga, dia kecewa. Mereka tetap orang apa? Ada praktek dengan Indonesia, apa? Tapi beliau begitu. Dan saya ini kalau tak cerita, kenapa ulama-ulama seikhlas Imam Syafi'i, sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehebat Abu Yazid Al-Bustami, kalau menyangkut kemiskinan, tetap anti. Karena apa? Karena dengan miskin, iku wong Islam ra iso nyediakno kekuatan tur ibu nabi adua wajib. Saiki logikane gampang. Ana dina kafir sing gedhe wong Islam. Ana wong Yahudi sing gedhe wong Islam. Iki padha-padha ora roh persis. Kowe numpak ontel ben numpak Mercy, kira-kira wong iku wedi ndi? Wong kafir, wong Islam numpak ontel, besok numpak mobil mewah itu tinggi. Orang juga, berarti saya numpakmu. Sebab itu saya numpak mobil, dekat turhibuna di adwa. Itu menggetarkan bawah. Nah, saya ngontel, orang menggetarkan bawah. Lalu, benar loh, asal usulnya mazhab itu asal usulnya lewat ayat ini, paham ya? Lalu ini tenang. Kalau sudah musyawarah bagi karena cara jenengan seperti itu saja, kita tak terus no. Nak wong larat kepengen melok tur ibu nabi adu apa? Ibu tangga kuning, kalau mesti contohnya, kalau kita mau era karuan, nak mau aku nih di gue berdua, kuat era karuan, tak takut, jadi gue semangat keras era karuan. Lalu, nak kalau jenengan wong alim diudeni ngali, wong sukses diudeni dunia, wong larat diudeni negatif. Artinya kita masih punya trik wis melarat wong wedi. Lah jangan-jangan sing model ngene iki sing ditiru Amrul. Mergo aturan pakeme Quran wong Islam kudu iso medhekno wong kafir. Paham ya? Tapi yang kudu buat terus no, ini nyuwun sewu ya, dari santri-santri salah. Sebab itu, kula nggih matur nuwun kalian wartawan-wartawan muslim meskipun do gendho kula nggih matur nuwun. Bagaimanapun negara-negara yang punya etikat baik sama orang tidak punya etikat baik. Negara-negara yang tidak punya etikat baik sama Islam, tetap takutnya sama wartawan. Mereka tahu tentang informasi nuklir, tahu tentang kekuatan NATO, tahu tentang permainan intelijen. Artinya dari tahu itu lebih dikhawatirkan dibanding Islam yang tidak. Makanya kita harus matur nuwun sama orang-orang Islam yang ngerti permainan negara-negara yang tidak punya etikat baik sama orang Islam.
Bagaimanapun karena tahu itu lebih sulhu Nabi Ajuwaku. Ketimbang yang tidak. Karena sing ora roh misale wong soleh-soleh kusuk-kusuk sing ora roh pokok, alah bang berat ora seneng. Paham ya? Tapi nek yang tahu, wah kalau dibang beras mereka tahu kalau ini hanya permainan, ini apa kan mikir ya. Bagaimanapun yang berpengetahuan relatif sulhu Nabi Ajuwaku ketimbang yang tidak berpengetahuan. Tapi orang terusannya loh, yang tidak bisa dibeli. Dan wis rokok dibeli ya waktu lain. Ya akhirnya kan musuhnya apa sih? Mereka bisa apa? Wah ini masalah, ini ruang tenang. Pulau itu sering bikin santri-santri pulau. Orang itu harus satu atau dua itu punya poin di mana musuh itu takut. Dalam hal ini musuh Allah itu takut. Saya kasus pulau tiang alim. Dengan menyebarkan Quran kemana-mana, musuh Allah takut. Karena kalau orang Islam berpegangan Quran, maka akan kuat. Nanti orang juga gitu. Dengan infak fisabilillah, orang kafir akan takut. Begitu juga yang marah-marah. Kudu loyal terhadap Islam. Ya wani mati, wani resiko. Prakowes marat, burah, lembek, ngapangot, turah-turu. Itu marat gak bener. Terus melarat dan memberi kontribusi. Jadi tenang. Karena pakem dalam hukum Islam, wong Islam kudu sulhu Nabi Ajuwaku. Lho iki mboten nafsu, saya ngomong tidak nuruti nafsu. Binasil Quran. Sebab itu Imam Syafi'i kesane arogan, kesane kurang ajar. Wong dawuh kok ngono. Tapi itu tidak kurang ajar. Memang pakemnya mengerti itu wong Islam kudu kuat dibangun. Kuat itu bisa secara politik, secara ekonomi, secara budaya, secara kultural, termasuk model tonggo pulau, secara neka. Paham ya? Nanti lebih jenengan dihormati tiang berkenali. Wong suka krono. Aku lo marah ini sepeda nol. Nyatanya gitu tenang. Toko-toko di tenang jurusan beda. Paham? Sementara kita ahli jurnal orang arah milan model ini pembulusi itu mengita ahli apa? Tapi yang jelas pakemnya itu sulhu Nabi apa? Ini yang perlu sampai ini. Mengenai pulau ini, pulau sering disuani kiai kita ikut karena apa santri-santri kiai kan dia soleh-soleh, tapi kok rezekinya aneh. Yang kadang wong kita itu LSM rezekinya akeh, wong kampus kita itu pacaran rezekinya. Tak jawab. Aku roh masalah salah bener. Tapi aku roh aturan dalam Islam. Napa aturan dalam Islam? Uang sing terpelajari itu bagi wartawan, itu relatif roh masalah nasional, itu relatif iso sulhu Nabi Ajuwaku. Timbang sing orang roh sama dekat. Jadi misalnya calon presiden maupun calon legislatif, itu bayar tuku wong soleh sing nak kudu wis gampang. Paling tak kece-kece wis seneng. Tapi nak tuku wong sing pengalaman, sing kita itu. Mesti tarifnya rasa ketemu. Mungkin mungkin kita tahu ramempan. Butuh 500. Dari sisi tarifnya saja kelihatan bahwa tingkat pengetahuan itu mempengaruhi sulhu atau tidak sulhu. Artinya saat kita tidak berpengetahuan ikut andil dalam kelemahan umat Islam. Karena kita tidak bisa sulhu bikin apa? Jadi kita tenang, tobat, tangan itu tobat. Ini masalah penting. Kita harus ikut tobat. Harus tobat. Sekarang juga dimulai. Karena kita tidak memberi kontribusi sulhu Nabi Ajuwaku. Ini jauh pengiran, bukan jauh itu. Sebenarnya sebagai Ambrosi, itu mengganggu stabilitas secara militer. Dari sampean yang tertera, tidak urusan sampean pengiran. Tapi kita ahli sunnah memang tidak akan memilih yang model kayak itu. Tapi kita tahu aturan dasar Quran tentang menghadapi musuh pokoknya yang ono nuansa sulhu Nabi. Jadi misalnya pulau wong juga orang, sampean wong soleh lunak-luno, nggih. Soleh sampean, tapi kontribusi sulhu Nabi ada wah pulau. Ini cara pangeran mungkin kok ini 2000. Paham ya? Jadi kok malaikat
Bahak itu nakal, tapi lumayan 1000 nabi ada. Itu soleh, tapi gue dolanan musuh. Penting di situ. Ya itu ya soleh ya 1000 nabi. Misalnya sempurna. Ini penting kalau aturakan. Sebab itu kejayaan Islam dimulai dari Umar. Mergo Umar itu benar-benar ngetokno 1000 nabi napa? Dulu Umar fanatik, Imam Syafi'i fanatik. Imam Syafi'i ora santrine numpak timah, numpak biwa Senin. Kamu jemong Islam kok numpak biwa, kudu numpak jalan. Abu Hanifah fanatik. Oh santrine nganggo kelambi niku nikine iku mboten gede. Pokoknya kita kontrak-kontrak, cara kayak di Jawa, sarungnya ngeper, terus kabinnya sarungnya ngeper, kabinnya rompati di kancing, kok ketunannya miring, terus ngeruduk kentong dewe, ada. Lu kira-kira menipu musuh mesti tau ora, ini ukuran kira-kira. Kok mesti, pikiran uang mesti, wah tak suka koyu. Mulanya pulau nanti santri melete, kadang ibu pulang tak, kita melete kok betul, itu penting, kena ibu betul-betul. Dan ini senang. Ilmu begini sudah hilang, ngiranya begini itu apa? Tidak ilmu. Padahal ini satu strategi ke depan. Orang Islam kudu mesti muslim Allah. Musuh Allah itu apa? Orang kafir hati. Sama juga dengan salah paham, menganggap untuk Cina musuh Muslim tidak. Islam itu hanya menganggap musuh non Muslim yang hardi, yaitu non Muslim yang niat musuhi Islam. Sama sekarang pikir saja. Harus saja misalnya itu kristenisasi, misalnya tak benar anda, misalnya itu kristenisasi di sebuah daerah, misalnya di Gunung Kidul atau Linggi. Ini contoh, tak benar anda, misalnya. Isu kristenisasi di Gunung Kidul untuk pedalaman Pekalongan. Kira-kira misionaris itu wedi Rukin Mustafa, sing ra tau maca koran sunah gunung ning omah. Apa wedi wartawan sing Itali itu sering turun lapangan, sering siji, sering sidak. Kira-kira mesti wedi wartawan. Nek Rukin Mustafa roh, paling penggaweane ngono iku. Tapi orang wartawan iku rawan kola. Paham ya? Ini ya relatif bisa 1000 nabi. Ya cuma turun wartawan, wanita itu kok demi boleh pekerjaan pun tak sudah di masalah orang dia 1000 nabi. Akhirnya yang toleransi ganjar mergokak 1000 nabi Abu Allah. Wartawan ya rasi ganjar sebule ra krona ngomong ini krona boleh enggak? Jadi dia budaya mengaji kombinasi gampang kok. Ini pakem dalam Islam. Sehingga tak soleh Imam Syafi'i dawakan wong Islam itu haram omahe kalah apik mbek wong kafir. Yo haram kendaraan kalah apik mbek wong. Ini bukan arogan, tapi satu takdir syariat di mana harus ada 1000 nabi. Imam Abu Hanifah roh santri ini nganggo pakaian lusuh juang. Kuwi kudu gagah wasiu akmamakum. Sampai tengah tata sabuk ono pepatah wa intusik ka foto-foton satajam mah. Kowe nek lagi di musibah kudu ngetokno gak. Ora malah kemakan kenapa satajam kon aja. Mane bapak niku cek, aku dikonco oleh kurang ajar nek nang zaman wadah tengah jelas salam. Tidak ada di duit, ini itu keselaranan sampingnya. Apa ikan dan bening tidak mesti dibagi. Ada di duit itu keselaranan macam resis, bening tidak mesti apa? Mula sering dia roh yang guna tuan bapak mungkin kancane ini pun. Tapi nak di duit, pertemuan terus kita susah. Mungkin bentuknya juga susah, nggak dibagi sudah. Udah kurangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia aman terus. Pas kira di sepele, no. Mergoita, itu. Pas dia duit orang diutangi. Selamat terus. Jadi pas kira orang di sepele, no. Mergoita itu. Pas dia duit orang diutangi. Ini politikus handal. Tapi sudah ini pakem. Eleng-eleng ini pakem. Apapun masalah kita, kudu memberi kontribusi 1000 nabi ada. Dan misalnya dengan tangklet, nah kalau ditebir marah, lu wong kafir misalnya sampean marah, ketok soleh, seneng jamaah, seneng Quran, seneng ngaji. Wong kafir yo mikir, kiri model ini tidak kena situ, tuh. Kiri model ini setiap saat kan jadi martir jihad jadi siap.
Itu sudah lumayan menghibur Nabi. Ojo wakil lembek. Akhirnya uang gampang. Ini kan tukang parkir apa jago udang. Wah. Ojo sampai kita wong Islam, wong kafir cara melihat kita, ya aku tukang parkir, atau tukang jago. Ini tenang. Jadi misalnya kita kirim larang, tukang jago udang. Wong kafir itu terperok. Wah ini sekali tak singgung agama, ini jago udang. Jadi artinya tetap orang untuk terregulasi. Jadi gue tetap berperangnya, wah ini sekali tak singgung agamanya, kok ngomong? Lupa dan tenang, artinya ini aturan. Ya kita memang bernegara secara sehat, kita tidak melakukan kriminal, tidak melakukan intimidasi. Tapi saat orang Islam dilecehkan, orang Islam kuduku, ini disebut asidda walal. Asidda itu orang kerang, salah nama dia imamani kerang. Sidda itu contoh mudzakkar sadid. Sadid artinya kuat atau kerang? Kuat. Nah, pulang kerang ada prinsip mau. Dar-dar kok rasul. Nah, uang tubuh ini boleh rasul lah. Keras sampai prinsip bener. Asidda itu apa? Contoh kata apa? Jamu sadidin. Sadid artinya apa? Kuat. Kuat itu orang ini berkarakter, punya visi berkarakter. Ini kasus pulau ini termasuk umum. Dulu sering dirayu yang dan pidato walima ngantenan. Dulu angan-angan. Singgung pribadi, sang rapati apa orang juga. Paling banter mereka yang wali 500 saya udah kepakai. Kurang dari wong-wong kan nggak kiai nggak selama 500 saya ada. Tak juga ya. Pulau tak pikir-pikir wong dua cara. Yang nanti tak juga ngerasa akeh. Kemudian nggak tahu parah ini ngerasa. Sementara aku sebagai ulama Quran kondakas sesuai tema ini misalnya kita nanti kalau Nabi Ibrahim bisa nanti umur 80 tahun nggak percaya. Wah bagiannya rugen orang kan nanti paling ulama tahu. Artinya kita harus kuat secara prinsip. Nak wong alim wis gelem pidato ngono-ngono iku sing nyegara ilmu Quran to. Padahal ilmu Quran ora semebar wong Islam tidak kuat. Lah orang Islam orang kuat, itu tuh ibu Nabi. Jadi sudah saya hitung, dan harus dihitung. Mengenai Dewi Imam Syafi'i tadi itu bukan arogan, itu tapi satu target sari. Imam Syafi'i itu jauh untuk haram wong Islam numpak kendaraan sing kalah apik wong kafir. Haram di omah sing luwe elek dibang. Sengaja ini tidak haram kan? Wong main gurine main kujangi dino mendelok. Lah ada sing tingkat sikap wae wong ronto dino. Gurine mendelok kayak santri mendelok meneh malah sedang kiai ini mendelok. Ada uang. Tapi masih bisa dengan segala keadaan kita itu masih bisa punya poin yang tujuh Nabi. Tentunya ada waktu tombol kulon. Pakai jalan apa ini? Jadi kalau yang iklan tinggi ini, tinggi itu latihan terus, kita harus naik santai. Baik tinggi, baik penting sih. Itu kita ada. Ubay bin Ka'ab, ini ku sahabat soleh. Ini ku apal Quran, termasuk ahli Quran di luar Mu'ad, di luar Sinali, sinten Ubay. Ini ku melaku kok kelemar-kelemar, udah di luar diduduk. Kok sing nomor fanatik, kok ana ulama sing alim kok kula sempat sing mari Islam kuat yo. Umar fanatik, ana yo ora oleh. Kok Umar fanatik, cetek jadi dia ngatur ku cetek. Kudu tegak. Kudu tani kok siapa satu. Mergo iku mengekspresikan dua efek tujuh Nabi. Kalau Islam syukur-syukur angop, terus takut ibu mana masalah. Jadi kabarnya ini ada destinasi ibu udah ragu. Oh, mesti musuh orang dia, orang kabar apa ya? Aku dewe. Misalnya ditakoi, munggo SBY menang atau Liga, kalau bisa masalah di sempok. Mbak. Lu kira-kira musuh mesti tau orang, delok pola urip sing ngono. Mesti musuh wah, jelong ini akal-akalane kan. Mesti tarik terakhir statusnya dia, nak model ini akal-akalannya. Nggak itu bisa kok. Mereka
Hasilnya gue jadi Mas Andi bisa jual pelan keliru Allah pelan. Oh sebenarnya bisa 2000 lagi. Paling gak kalau kita Pak, kalau ngene-ngene lah di situ kan. Ngene-ngene lah duit apa? Berkumpul jawab pelan-pelan nih Bu. Sama kan itu duit itu. Jadi kabarnya mesti tadi ini gunung itu, Bang Dewi. Jadi kabarnya masjid kuno gak ngaku, kabarnya aku dia kamu bisa aku dia gini. Susah itu kok. Mereka ratu di Nabi apa? Jadi bukan senang, mulai sampai Imam Syafi'i dari wa'id bilaku masa waktu. Saya punya saran dan punya sanad topik saya. Sahabat yang marat-marat, ini kisah nyata. Sahabat yang marat-marat itu tiap hari tenggelam kalau sedang tidak ada pekerjaan dan panas. Mulai memiliki diterangkan dia Romli apa Pak? Terus sahabat yang juga itu dua cara, nganggur lagi di cara. Posisinya dia ada satu. Yang disebut memiliki wamir ribatul khairi tambatan. Jadi sahabat jadi cara yang arpoma, yang juga. Mergo setempe setiap saat ana instruksi perang ing Kanjeng. Nah, sing marah-marah damel panas. Setiap saat ana instruksi perang langsung siaga satu. Ora kok semarat kemal temu. Bareng perang Pak nang goleki ra duwe. Siko ampun ya ora ro. Kere ban itu kan. Haram napa? Mereka jadi tobat. Malam juta selingkuh kok pasti boten tidak memberi kontribusi pada Islam ya termasuk nama. Ini hadisnya jelas Quran ya Allah. Mari kita sampai saling waras. Pokoknya tiap hari lakukan apa yang bisa memberi kontribusi pada umat. Ini benar-benar panas. Mereka setiap saat ada instruksi, itu siaga satu. Termasuk wamir ribatil khairi. Jarang ditambahkan. Jadi awal instruksi perang mendadak atau serangan mendadak sudah siap. Serangan saja orang itu dulu. Malah partai kalah dari gara-gara serangan apa? Dari satu buah orang partai awan dia. Oh kata-kata ini orang awan, orang rino, orang bumi. Jadi rasanya serangan partai. Serangan siap saat. Lebih jos. Paham ya, terus mulai ngaji. Jadi Imam Syafi'i Dawa Moten Abu. Bahkan sekali berapi Yazid Al-Bistami. Itu dia arogan, kalau menyangkut itu arogan. Kamu delok tenggene Malik, Syekh Abdul Qadir ora wali, keceluke Sultanul Awal. Nak dawuh petane arogan. Al-Ghani Yusakir Abdul Minal Fakiri Sobir. Wong sugih sing gampang syukur luwih afdal timbang wong mlarat sing sabar. Mergo wong sugih sing syukur lebih berkontribusi terhadap hidup Nabi Adam. Nah, wong fakir sing sabar senajan kondeknya secara personal lutut, tapi kan tidak bisa memberi kontribusi. Ini tahu yang mana kita Al-Ghani Yusakir Abdul Minal Fakiri. Wong fakir sabar kan sudah benar. Tapi tak benar-benar ini kan pribadi saja, tidak memberi kontribusi. Tapi nak Al-Ghani Yusakir, wes benar memberi kontribusi. Mana coba lagi ya, bahwa nak ngerasa marah-marah, tujuh tiap saat memberi kontribusi pada apa? Itu tenang, Saat Abdul Qadir jauh delok teng manakib. Abdul Qadir nak lungguh bahkan ayat itu ala kursiyin ali. Nak ngendikan ya tapi usaudu, nak ngendikan keras tegas. Nak lungguh itu situ. Ulama-ulama Mekah sombong-sombong, ulama wali kabeh sombong kabeh. Karena untuk menjaga biar beribu Nabi. Enggak apa juga harus orang kafir. Misalnya Sultan Gento. Ya, Sultan-sultan era Abdul Qadir kan dia Gento. Itu harus dibuat takut. Sultan Tuan Abdul Qadir Khalifah beliau duduk di kursi atas. Sultan asistennya Tuan. Sultan jadi Tuan ya Abdul Qadir. Apa? Sampai beberapa kali lagi dikai isi. Pada dikai izin ini apa? Guru sama apa enggak? Ada pulau ngajari hadiah jenengan. Hadiah apa? Dari jatuh. Mesti gua hadiah tahu darah rakyat. Kue duit rezeki pemerintah rakyat pembodoni. Tapi dia duduk di kursi atas, dia di bawah. Berarti itu ibu Nabi. Karena kita walian. Maturun. Kalau itu ibu Nabi. Gue kan ini, gue biasa Pak. Ini standar Pak. Biasa Pak.
biasa mawon standar mawon. Ini jelas ini dimulai kok dari Islam butuh Nabi. Aduh, muni wae itu.